Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Bahwa saya akan menjadi ancaman sampai kapanpun untuk para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meras dan sebagainya. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran gitu. Kita sama-sama tahu ganasnya dan garangnya relawan Jokowi Immanuel Ebenezer atau Noel yang sekarang menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja beberapa bulan yang lalu menuai pujian masyarakat karena membantu masyarakat yang tertimpa masalah. Salah satunya yaitu dokumen yang ditahan oleh perusahaan. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok juga nggak bentar sih. Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Di balik garangnya, Noel ternyata menyimpan maksud tertentu dan menyembunyikan banyak misteri. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin Pak. Iya. Bapak minta bahwa supaya juga. Iya. Udah saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat, nomor rekening berapa? Rakus. Saya nalangin itu mode. Ya. Saya mau dibayar. Saya bayar sekarang. Saya bayar. Noel terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Noel diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK menyita barang bukti, yaitu berupa uang dan beberapa kendaraan, yaitu mobil mewah dan motor mewah yang nilainya miliaran rupiah. Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung ya. Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Noel juga pernah menyerukan dan mengajak siapa yang berani bersuara. Jika ada yang korupsi atau menerima suap gratifikasi dan pemerasan, siap dihukum mati. Ini nggak sama-sama kita bikin fakta integritas. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Apakah Noel akan menjadi orang pertama yang akan dihukum mati? Kita gini, ini negara ini kan bukan sedang memeras. Tapi sekali lagi, saya sampaikan bahwa saya akan menjadi ancaman sampai kapanpun untuk para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Noel mengaku banyak tawaran suap yang nilainya fantastis, tapi ia mengatakan menolaknya. Operasi senyap KPK ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan, pengurusan sertifikasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meras dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin. Cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran. Gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa membaca, oh iya. Contoh sederhana lah. Misalnya platform digital.
Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini. Namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung ya. Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Enggak. Negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok juga nggak bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Ya, Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Bukan, aneh. Kok ini nggak kesini? Ini kesini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Tadi Oh, kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Bukan dia nggak tahu, ini orang kasih ke sini. Bukan memang menerima dia. Enggak. Sebetulnya ada rekaman ya. Ibu Vero tidak kenal nggak sama yang yang ini. Saya kenal. Ayo, nanti terangkan semua. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Rakus. Saya nalangin itu mode, ya. Saya mau dibayar, saya bayar sekarang. Saya bayar. Saya bayar. pertama saya sampaikan perlakuan hari ini bentuk penghinaan terhadap negara. Maksudnya gimana tuh? Enggak. Menghina saya wakil dari Menteri Tenagakerjaan yang jelas itu ada di kabinetnya Pak Prabowo. Anda menghina presiden kita. Itu dulu pesannya. Begini itu seperti apa, Pak? Kita butuh penjelasan juga soalnya. Kalau sudah pemberitahuan yang di OTT itu nggak ada semua ketangkep, Mas. OTT kalau gitu bilang-bilang dong ya. Besok saya OTT gitu. Beda lagi kalau